Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di sini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas masalah peraturan Kementerian Agama Permenak nomor 20 tahun 2019 tentang urutan wali nikah berdasarkan nasab. Tertulis di aturan tersebut bahwa urutan wali-wali dalam sebuah pernikahan itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama adalah kalau anaknya menikah berarti yang jadi walinya adalah bapak kandung. Jadi maksud dengan bapak kandung yaitu bapak asli, bukan bapak tiri. Dibuktikan dengan adanya surat nikah dan akte kelahiran bahwa yang bersangkutan merupakan asli bapak kandung. Apabila bapak kandungnya tidak ada, maka yang menjadi wali nikahnya adalah kakek. Bapak kandungnya meninggal dunia contohnya, jadi yang menjadi wali nikahnya adalah kakek dari bapak, bukan dari ibu ya, kakek dari bapak. Seandainya kakeknya tidak ada, telah meninggal dunia, bapaknya tidak ada, sudah meninggal dunia, langsung lompat ke buyut. Buyut adalah merupakan bapak dari kakek ya, jadi urutannya itu harus ke atas dulu. Kalau bapak tidak ada alias meninggal dunia, tidak adanya bukan berarti goib ya, meninggal dunia, lompat ke kakek. Kakeknya tidak ada, lompat ke buyut ya. Buyut itu sesuai peraturan dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam BIMAS dan Permenak nomor 20 tahun 2019 ya. Terus misalkan seandainya kalau bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, buyutnya tidak ada, lompat ke saudara laki-laki sebapak atau seibu. Berarti bisa kakak, bisa adik, tapi yang laki-laki. Kalau punya dua, misalkan sebapak seibu ada, terus karena bapaknya dulu misalkan poligami, punya kakak sebapak, utamakan dulu ya seibu sebapak. Berarti kakak kandung seibu sebapak atau adik kandung seibu sebapak ya. Kalau tidak ada misalkan saudara laki-laki sebapak atau seibu, tidak ada kakak, tidak ada adik, lompat ke anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu, contohnya paman ya. Kalau adiknya bapak paman, lompat ke uak yaitu kakaknya bapak. Jadi urutannya begitu, jangan sampai loncat-loncat ya, harus berurutan secara berurut, jangan ngacak-ngacak ya. Misalkan paman gak ada, uak gak ada nggak anak dari laki-laki dari uak sebapak, itu bisa jadi wali. Terus anak laki-laki dari sebapak anak paman ya, anak paman, anak amang yang laki-laki bisa dijadikan wali ya. Terus kalau gak ada adalah anak paman sebapak seibu ya, anak uak sebapak seibu. Kalau gak ada cucu, mungkin cucu uak seayah seibu ya, cucu yang garis lurus dari bapak, cucu uak atau cucu amang, ada enggak ya. Tapi ingat, jangan dari saudara seibu, harus dari saudara sebapak ya. Terus misalkan anak paman gak ada, anak uak gak ada, semuanya gak ada, baru lompat ke wali hakim ya. Memang kalau sudah tidak ada lagi garis keturunan sebapak seibu ya, harus ke wali hakim. Wali hakimnya di mana? Ialah kepala KUA ya. Otomatis
aktif kepala KUA atau yang dijadikan pengurus di wilayah tersebut, bisa ketua MUI ya. Kalau misalkan nikah siri ya, walinya wali hakim. Karena tidak ada surat-surat menyurat, jadi terpaksa wali hakimnya bukan dari KUA, bisa dengan ucapan tahkim ya. Tahkim, tapi dengan catatan benar-benar memang sudah tidak ada lagi wali yang bisa dijadikan wali nikah ya. Selanjutnya wali hakim juga bisa dikarenakan karena anak yang dinikahkan itu dulu itu hasil dari hubungan zina ya. Pas zina punya anak perempuan, nah bapaknya tidak boleh mewali menjadi wali nikah, harus langsung ke wali hakim. Atau juga karena lagi masalah wali, jadi apabila walinya itu tidak ada, sudah 3 bulan lamanya dicari-cari, tidak tahu keberadaannya atau goib, itu bisa dimusyawarahkan ya, dengan kepala KUA setempat, apakah jatuh ke wali hakim atau tidaknya ya. Jadi apabila ada pasangan pengantin yang wali nikahnya itu tidak diketahui di mana keberadaannya, usahakan bawa dulu ke kantor urusan agama kecamatan setempat untuk dimusyawarahkan ya. Dimusyawarahkan dahulu bagaimana solusi langkah terbaiknya. Dan apabila mungkin kalau sudah ditemukan, bisa juga wali tersebut karena jaraknya jauh, bisa melalui telepon mewakilkan anaknya untuk menikahkan dengan laki-laki pilihannya. Ya, telepon bisa ya. Kalau masalah mewakilkan itu kepada siapa saja boleh ke saudara, boleh ke penghulu, boleh ke petugas lainnya ya. Asal ada ucapan dari wali bahwa dia berniat dengan baik, bersungguh-sungguh dengan baik untuk menikahkan putrinya, yang disaksikan dengan 2 orang saksi ya diantaranya ya. Jadi ketika walinya jauh, misalkan berada di luar kota atau di luar pulau, luar provinsi atau di luar negeri, karena jarak dan ongkos mungkin terlalu jauh, itu bisa mewakilkan via telepon aja ya, disaksikan oleh saksi yang memang sah syarat untuk menjadi saksi. Biasanya udah balik, udah tahulah mana baik dan benarnya dan beragama Islam. Mungkin membahas masalah wali cukup sekian saja. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, silakan ditulis ya di komentar. Jangan lupa subscribe dan share ya video ini supaya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.